Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada malam tadi. Dan BMKG menyebut aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa ini meningkat. Pemerintah daerah diminta untuk waspada. Warga panik saat gempa terjadi di salah satu mal di Kota Blitar, Jawa Timur. Warga berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dampak gempa juga terlihat di salah satu swalayan di Kecamatan Kademangan. Gempa yang cukup kuat membuat barang-barang di swalayan ini berjatuhan. Kepanikan warga juga terjadi di Jalan Veteran Kota Blitar. Warga segera keluar dari rumah dan pertokoan. Mereka bertahan di luar ruangan sementara waktu mengantisipasi adanya gempa susulan. Sebuah rumah warga di Kecamatan Selopuro juga rusak parah akibat gempa ini. Teras rumah hampir ambruk dengan genting yang berjatuhan. Dampak kerusakan di Blitar masih didata oleh pihak terkait. Lebih kencang yang kemarin, Pak. Kalau ini tadi cuma sebentar, yang kemarin itu lebih lama lagi. Sempat lari nggak dari dalam rumah? Ya, sempat keluar, ini anak sedang tidur. Langsung saya angkat bawa keluar. Tadi tidak ada apa-apa ya, aman ya kondisinya? Tidak ada apa-apa. Paling cuma retak tembok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenaan linduran. Gempa juga dirasakan warga di Malang, Tengah Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Atap salah satu rumah warga bahkan roboh. Selain di Kabupaten Malang, gempa juga terasa hingga Kecamatan Klojen, Kota Malang. Atas yang roboh begitu. Di Yogyakarta, warga wisatawan dan pedagang di kawasan Malioboro turut merasakan gempa. Meski sempat panik, namun situasi dapat cepat terkendali. Meski sempat terjadi gempa susulan, namun BMKG menyebut tidak berpotensi tsunami. Warga diminta waspada, namun jangan panik, serta jauhi bangunan retak. Menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan dengan magnitudo 6,2. Yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,63 derajat lintang selatan dan 112,34 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak kurang lebih 57 km ke arah tenggara Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan kedalaman pusat gempa 110 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini dianalisis merupakan jenis gempa bumi menengah yang terjadi akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Dari hasil pemantauan BMKG, aktivitas gempa di wilayah selatan Jawa hingga Mei ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dan warga diminta waspada mengingat potensi kegempaan cukup tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Blitar, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Robi Ridwan. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Vila dan juga Pram. Bagaimana kondisi di sana pasca gempa pagi hari ini? Ya, akibat gempa pada malam hari tadi, ada 105 rumah warga yang terdampak akibat gempa ini. Dan dapat kita lihat di belakang saya, warga di Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar sedang memperbaiki puing-puing yang rusak akibat gempa pada malam hari tadi. Dan ini dari anggota Kodim 0808 Blitar bersama warga sedang memperbaiki puing-puing bangunan milik rumah Ahmad Irfan, warga Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Dan dari
gempa ini ada satu fasilitas umum, yakni satu puskesmas yang mengalami kerusakan, satu sekolah, dan juga satu tempat ibadah. Sementara dari ini ada 101 rumah warga yang mengalami kerusakan. Villa. Ya Robi, mungkin selain salah satu rumah di belakang Anda yang mengalami kerusakan, apakah ada rumah lain juga yang mengalami kerusakan juga di lingkungan Anda sekitar saat ini berdiri? Mungkin Anda bisa mengajak kami semua ke sana untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini. Ya, pada akibat gempa semalam ini di Kecamatan Selopuro sedikitnya ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan. Dan saat ini di belakang saya, warga dan bersama anggota dari Kodim 0808 Blitar sedang memperbaiki rumah untuk mengantisipasi adanya gempa susulan sehingga dapat membahayakan warga apabila ada di sekitaran rumah ini. Pram. Baik, lalu bagaimana dengan warga yang rumahnya ini, tadi kan ada 105 rumah warga rusak. Bagaimana mereka? Apakah mereka di pengungsian atau mereka tetap berada di rumah? Ya, berdasarkan informasi yang saya himpun bahwa warga masih bertahan di dalam rumahnya, namun ada satu rumah warga yang mengalami rusak berat sehingga harus menumpang ke rumah saudaranya. Sementara bagi 100 penghuni rumah yang lainnya ini mereka tetap bertahan di dalam rumah karena kerusakan berada di bagian depan rumah, sementara di bagian dalam masih bisa digunakan untuk berlindung. Ya Robi, ini karena tingkat kerusakannya cukup parah, apakah ada warga yang terluka ketika gempa kemarin atau semalam terjadi? Ya, akibat gempa yang terjadi semalam ini, satu orang warga di Kabupaten Blitar mengalami luka akibat terjatuhan genting sehingga harus dijahit dan dirawat di puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Baik, lalu apakah warga-warga ini saat ini membutuhkan bantuan, Robi? Ya, tentunya saat ini warga membutuhkan bantuan untuk proses evakuasi dampak adanya gempa semalam ini. Karena apabila tidak segera dievakuasi, tentunya akan mengkhawatirkan bagi penghuni rumah sendiri. Dan sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah untuk perbaikan rumah yang terdampak akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Blitar. Ya, Robi, mungkin Robi bisa menggambarkan kepada kami, menceritakan kepada kami seperti apa sih kemarin getaran gempa yang dirasakan dan berapa lama? Ya, gempa yang terjadi pukul 7 semalam ini tentu membuat panik warga di Blitar, dan warga yang ada di Blitar ini baik di kota dan juga di kabupaten ini berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri karena khawatir gempa yang terjadi pada bulan lalu ini juga berdampak yang luar biasa di Kabupaten Blitar, sehingga warga panik dan keluar untuk menyelamatkan diri. Kalau getarannya sendiri, rekan Robi berapa lama kalau rekan Robi merasakan kemarin malam? Ya, kalau kita rasakan pada getaran yang terjadi pada semalam ini dengan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 ini dapat kita rasakan sekitar 1 menit, sehingga warga ini berhamburan keluar ruangan atau keluar gedung yang mereka tempati. Baik, Robi, tadi Anda sampaikan bahwa warga juga butuh bantuan untuk renovasi rumah. Apakah sudah ada statement atau pernyataan dari pemerintah daerah setempat untuk bagaimana nantinya nasib rumah warga yang rusak ini? Apakah akan dibantu dari pemerintah begitu? Ya, pada malam tadi pemerintah daerah masih melakukan pemantauan di beberapa titik rumah warga yang terdampak akibat gempa dengan magnitudo 5,6 ini. Dan sampai saat ini belum ada statement resmi dari pemerintah apakah nanti rumah warga ini akan diperbaiki oleh pemerintah. Tentunya warga yang terdampak akibat gempa ini berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki rumah yang rusak ini dan segera dapat ditempati kembali. Ya, rekan Robi, mungkin rekan Robi bisa memberikan kami konfirmasi sebenarnya ini gempa ini bermagnitudo berapa, rekan Robi, sehingga dapat menghancurkan satu bangunan, sejumlah bangunan di sana.
Iya, berdasarkan informasi awal gempa ini bermagnitudo 6,1, namun oleh BMKG direvisi dan diketahui berkekuatan atau bermagnitudo 5,9. Nah, sejak semalam gempa terjadi, apakah terjadi gempa susulan atau getaran-getaran selanjutnya seperti di sana? Dan apakah ada antisipasi jika hal itu terjadi kembali? Apakah ada tenda pengungsian di sana atau seperti apa? Sejauh ini warga masih memilih bertahan di rumahnya, sehingga mereka ini masih memilih bertahan dan meskipun informasi dari BMKG ini ada gempa susulan, namun gempa susulan ini tidak begitu terasa, dapat dirasakan oleh warga yang ada di Kabupaten Blitar. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Robi Ridwan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Selamat pagi.